Sejumlah lembaga survei mencatat pemilih Nahdlatul Ulama tidak menjadikan Partai Kebangkitan Bangsa partai yang paling favorit di antara partai-partai lain. Survei dilakukan sebelum deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Lalu sebenarnya kemana suara NU Jawa Timur untuk Pilpres 2024? Sebelum deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, beberapa lembaga survei mencatat pemilih Nahdlatul Ulama tidak menjadikan PKB partai yang paling favorit di antara partai-partai lain. Misalnya dalam survei LSI Deni JA, PKB menempati posisi ketiga di bawah PDIP dan Gerindra dengan elektabilitas sebesar 11,6%. Hasil survei Litbang Kompas pada Mei 2023 pun turut menunjukkan PDIP sebagai partai yang paling banyak dipilih warga NU, disusul Partai Gerindra, Partai Demokrat, kemudian PKB dengan elektabilitas 7,4% dan terakhir Partai Golkar. Sementara pengurus besar NU Kentara berseberangan dengan langkah PKB. Saat PKB digadang-gadang akan mampu meningkatkan pundi suara elektoral Koalisi Perubahan untuk Persatuan, secara tegas PBNU menyatakan tidak ada capres atau cawapres yang bisa mengatasnamakan NU. Akankah seruan ini sejalan dengan suara basis NU di Jawa Timur? Nyatanya, pengurus wilayah NU Jatim tegas mengatakan tidak berkapasitas mengarahkan kaum elit Nahdliyin non-struktural. Dan garisnya mengikuti petunjuk PBNU untuk kepentingan NU nasional. Tapi di luar itu ada kiai-kiai non-struktural, ada yang punya majelis, ada yang pimpinan toriko, ada yang pimpinan pondok, ada yang ning-ning gus-gus biasa jadi mubalik ceramah-ceramah. Nah, yang kayak begitu itu tentu secara keorganisasian sulit NU mengharuskan mereka bersikap A atau B. Pengurus DPW PKB Jatim sudah membaca kesenjangan antara PBNU dan PKB. Meski demikian, Fauzan Fuadi, bendahara DPW PKB Jatim optimistis Caimin mampu mendulang dukungan suara Nahdliyin Jatim dengan bekal ideologi ke-NU-an. Langkah taktis yang diambil PKB yang sekaligus menjadi instruksi lanjutan dari Caimin pasca deklarasi adalah target menyerap 50 hingga 60% dari 31 juta suara pemilih di Jatim. Memang NU tidak selalu PKB, tapi jangan lupa PKB 99% pasti NU di situ. Kan yang penting khidmatnya PKB kepada NU, kewajibannya PKB terhadap NU, bukan sebaliknya kan? Bukan sebaliknya kewajibannya NU memberikan suaranya kepada PKB. Karena itu adalah hanya haknya NU. Nyoblos alhamdulillah, tidak nyoblos ya berarti kita evaluasi, mengkoreksi bagaimana kerja-kerja di internal di bawah. Pandangan berbeda disampaikan dosen ilmu politik Universitas Airlangga, Fahrul Muzaki, yang menyampaikan figur Caimin justru tidak mampu mengimbangi elektabilitas PKB yang masuk dalam kategori 3 partai besar. PKB tidak sepenuhnya bisa menjadi jembatan bagi Caimin untuk mengharmoniskan langkah dengan koalisi Nasdem lainnya, yakni PKS. Bahkan, jika Prabowo atau Ganjar menggandeng kandidat dari kalangan NU, mimpi pasangan Amin untuk menguras ceruk suara NU tidak menjadi kenyataan. Seandainya figur yang nanti dipinang oleh entah Ganjar atau Prabowo sebagai wakilnya, apalagi figur itu secara elektabilitas itu di atasnya Muhaimin Iskandar, nah tentunya ya tidak banyak membantu bagi koalisinya Anies dan Muhaimin untuk mengambil ceruknya NU ya. Ketika Caimin menjadi satu-satunya ya kandidat dari NU, dari istilahnya background Nahdliyin itu ya, maka sangat potensial itu menjadi komoditas ya yang bisa dikapitalisasi gitu ya, yang bisa dimanfaatkan atau bisa digosok untuk bahan menaikkan elektabilitas pasangan Anies dan Muhaimin. Itu seandainya dua kandidat yang lain tidak mengambil wakil presiden dari kalangan Nahdliyin. Bagai dua kutub magnet yang berseberangan, NU dan PKB saling tarik kepentingan. Fahrul memastikan publik patut menanti manuver politik dari kandidat lainnya pada Oktober mendatang dengan memanfaatkan suara Nahdliyin yang dinamis. Kanzata Marindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.